Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu. Di kelompok 11 akan menyampaikan hasil dari riset kami yaitu yang berjudul Enterprise Arsitektur. Oke, sebelum pemaparan materi, perkenalkan nama saya Agung Nugroho dengan nomor NIM 140 2220 126 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Novania Putri Amanda dengan NIM 1402223168. Dan teman saya. Dan saya Stephen Suryawijaya Situmorang dengan NIM 14022223318. Oke, di sini kita langsung saja ya Bu, langsung ke pembahasannya. Ayo di next slide. Nah, oke. Sebelum kita menjerumus lebih dalam apa itu enterprise arsitektur, kita harus mengenal dulu dong apa itu enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur atau yang disebut dengan arsitektur perusahaan adalah sebuah perangkat model yang menggambarkan implementasi teknik dari strategi bisnis dan proses bisnis organisasi. Berikut contoh dari gambarnya. Oke, bisa di next. Nah, lalu alasan kenapa munculnya enterprise arsitektur yaitu ada dua alasan munculnya dari enterprise arsitektur ini, yaitu yang pertama adalah sistem yang rumit di mana organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan sistem yang dimiliki. Setelah itu yang kedua, keselarasan bisnis dengan teknologi di mana banyaknya organisasi yang mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi. Oke, bisa di next. Nah, kenapa enterprise arsitektur itu penting? Yang pertama, di sini kita mengambil 3 poin. Yang pertama adalah memfasilitasi pengiriman produk dan layanan baru. Setelah itu yang kedua menjadi katalisator perubahan dan menjadi lebih gesit. Setelah itu yang ketiga memberikan proporsi nilai yang berarti dari inisiatif strategi mereka. Oke, bisa di next. Nah, lalu mengaktifkan pemikiran tingkat tinggi itu bagaimana? Oke, yang pertama, karyawan organisasi harus dapat memilih, harus dapat beralih, maksud saya, maaf, dari pelaksanaan rutin tugas sehari-hari ke pemikiran tingkat tinggi. Setelah itu yang kedua, kemampuan untuk berinovasi, yaitu maksudnya penting untuk beradaptasi dengan ekonomi global baru. Setelah itu yang ketiga, masalah karena terlalu dekat dengan pelanggan, yang artinya terkadang mereka tidak dapat memberitahu Anda apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, menurut dari Clayton Christensen ada 2 jenis kategori besar inovasi, yaitu yang pertama inovasi radikal atau teknologi yang mengganggu, dan yang kedua itu peningkatan bertahap atau teknologi berkelanjutan, seperti yang ada di gambar contoh ini. Oke, bisa di next. Nah, untuk mengembangkan proporsi nilai baru itu bagaimana? Nah, proporsi nilai baru pernyataan yang jelas tentang manfaat nyata yang dimiliki pelanggan diperoleh dari penggunaan produk dan layanan perusahaan. Organisasi yang efektif menggunakan teknologi untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan eksternal dan internal. Nah, yang pertama kita bahas di pelanggan internal terlebih dahulu. Pelanggan internal tertarik pada nilai yang diberikan arsitektur perusahaan, termasuk kemampuan apa yang dimilikinya dan masalah apa yang dipecahkan daripada teknologi yang mendasarinya. Setelah itu, yang kedua, pelanggan eksternal akan berusaha untuk menyederhanakan mereka upaya dengan mencari produk dan jasa, yaitu contohnya
yang paling inovatif ada di sini ada Apple, Google, Toyota dan kawan-kawan. Yang paling murah ada Walmart, satu yang kualitas terbaik dengan kebutuhan Procter dan Gamble. Setelah itu yang terakhir merek yang paling khas atau familiar itu McDonald, Coca-Cola dan kawan-kawan. Bisa di next. Kemudian ada gaya arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak mencakup banyak gaya komputasi yang dipisahkan secara luas menjadi dua kategori, yaitu terpusat dan terdistribusi. Hampir semua aplikasi perangkat lunak dibangun menggunakan model terdistribusi karena memiliki keuntungan-keuntungan seperti biaya yang lebih rendah dan nilai keseluruhan yang lebih tinggi. Arsitektur terpusat. Arsitektur terpusat didasarkan pada penggunaan komputer mainframe yang mendukung berbagai perangkat lokal dan jarak jauh. Seperti contohnya ada printer, terminal, dan workstation. Komputer bingkai utama mempertahankan kontrol ketat atas aplikasi perangkat lunak yang berjalan di dalamnya, serta data terkait yang dikelolanya. Kemudian ada arsitektur terdistribusi. Aplikasi terdistribusi berbagi pemrosesan, pemformatan, presentasi, dan penyimpanan fungsi di seluruh klien dan server. Ada sedikit ketergantungan pada perangkat lunak berpemilik, dan lebih banyak lagi penekanan pada standar terbuka dengan model terdistribusi. Kapasitas pemrosesan jauh lebih terukur dengan menambahkan lebih banyak server atau memutakhirkan ke server yang lebih cepat. Lanjut. Kemudian ada arsitektur client server. Klien atau server jenis arsitektur terdistribusi adalah model tujuan umum dari komputasi jaringan dengan bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, klien meminta layanan dan sumber daya melalui jaringan. Yang kedua, server menyediakan sumber daya dan layanan melalui jaringan. Yang ketiga, jaringan menyediakan mekanisme untuk klien dan server menyampaikan. Yang keempat, ada database. Database menyediakan fungsionalitas untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus nilai yang disimpan. Next. Kemudian ada arsitektur berorientasi layanan. Arsitektur berorientasi layanan adalah pendekatan pengembangan aplikasi perangkat lunak berbasis membangun aplikasi pengguna dari layanan perangkat lunak. Layanan perangkat lunak adalah unit kerja dikembangkan oleh penyedia layanan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Layanan bisa termasuk aktivitas seperti melengkapi aplikasi kartu kredit online, memesan reservasi online, atau meminta penawaran harga hipotek online. Developing an enterprise architecture, yaitu mengembangkan perusahaan arsitektur seperti merencanakan sebuah kota. Arsitektur perusahaan juga direncanakan menggunakan model. Pemodelan bersatu bahasa adalah bahasa untuk menentukan, membangun, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan artefak dari sistem intensif perangkat lunak. Dengan pengetahuan tentang kebutuhan dan tren pelanggan, proses pengembangan arsitektur perusahaan dapat dimulai. Selanjutnya ada proses bisnis arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan memungkinkan implementasi serangkaian proses bisnis digital
Kesamaan proses bisnis di seluruh unit bisnis menentukan serangkaian pola berulang potensial yang menambahkan nilai jika didigitalkan. Contoh proses bisnis adalah program komputer yang sangat rahasia yang digunakan untuk mendukung pencarian Google. Proses bisnis yang paling berguna memberikan proposisi nilai yang memberikan manfaat pelanggan yang substansial, yang sulit ditiru oleh pesaing, dan yang dapat digunakan untuk produk dan layanan inovatif. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan unik dari organisasi. Berikut ini ada contoh cross business unit common process atau pekerja modal intelektual organisasi untuk mengembangkan proses bisnis ini secara efektif. Proses umum lintas unit bisnis diilustrasikan pada gambar berikut. Contoh dari proses ini mencangkup aktivitas yang diperlukan untuk menangkap pesanan pelanggan, merencanakan pengirimannya untuk memenuhi tanggal pengiriman yang diinginkan pelanggan, membuat dan mengirimkan pesanan, menagih pesanan, dan menyediakan layanan pelanggan pasca penjualan. Semua proses ini memerlukan kemampuan untuk mengakses, memperbarui, dan berbagi data tentang pesanan, pengiriman, dan pelanggan. Selanjutnya ada developing an enterprise architecture atau pengembangan arsitektur perusahaan. Pada tahun 1996, Kongres mengesahkan Undang-Undang Klinger atau Cohen yang memberikan wewenang kepada kantor manajemen dan anggaran untuk mendikte standar untuk mengembangkan, memelihara, dan memfasilitasi implementasi dari arsitektur perusahaan. Sejak saat itu, beberapa organisasi dalam pemerintahan Amerika Serikat telah diaudit oleh kantor akuntan umum dan ditemukan sangat kurang dalam hal narasi perusahaan yang dikembangkan dengan baik, yaitu IRS, Departemen Keamanan Dalam Negeri, FBI, FEMA, Biro Sensus, Federal Badan Penerbangan, Administrasi Udara dan Luar Angkasa Nasional, HUD, Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan, Medicare, dan Medicaid. Selanjutnya, ada banyak pendekatan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Yang pertama itu ada kerangka kerja arsitektur grup terbuka atau bisa disebut TOGAF. Yang pertama itu fungsinya membagi arsitektur perusahaan menjadi 4 komponen. Yang kedua, prosesnya melibatkan 9 langkah. Yang ketiga, setelah arsitektur ditentukan untuk satu area, proses dapat beralih ke area bisnis lainnya. Yang ketiga, ada proses mendefinisikan arsitektur perusahaan tidak pernah benar-benar selesai. Kesimpulannya, arsitektur perusahaan memungkinkan tugas bisnis rutin ditangani dengan lancar, efisien, dan andal. Membebaskan manajer untuk melakukan pemikiran tingkat tinggi, gaya arsitektur berorientasi layanan. Kumpulan blok penyusun standar yang dapat digunakan kembali dan diperluas yang dikenal sebagai layanan. Jika arsitektur perusahaan dibangun dengan bijaksana, maka akan mengatasi perubahan yang tak terhindarkan dengan memasang kembali blok bangunan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 12 dari akuntansi angkatan 4607. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.